Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penggunaan geometrik untuk mencari daya beda, reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi. Kepada Budi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan geometrik. Nah, untuk yang pertama itu yang perlu disiapkan adalah data yang menggunakan Excel, yang mana data yang kami siapkan itu sebanyak itu ada 15, ada 10 butir soal dan 30 responden. Nah, ini adalah jawaban dari responden, dan set yang kedua itu kami siapkan kunci jawaban yang benar. Nah, setelah menyiapkan data berbentuk Excel, selanjutnya kita simpan. Misalnya saya beri nama tes MTK 01. Nah, perhatikan untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan itu formatnya berbentuk teks. Nah, ini saya menggunakan teks ini Macintosh. Lalu kita simpan di download. Nah, setelah itu oke. Lalu masuk ke aplikasi geometriknya. Nah, ini adalah tampilan awal geometrik. Selanjutnya kita membuat data baru, yaitu new database. Misalnya kita buat nama tes MTK 01. Create. Oke. Setelah itu buka data yang kita buat. Nah, ini open. Setelah itu masukkan data yang kita tadi dengan klik manage, lalu import data. Ini kita bisa kasih nama tadi tes MTK 01. Nah, karena saya simpan di download, jadi kita cari di download. Ini oke. Untuk delimiter itu perhatikan dengan mengklik tab dan variable names itu tetap no row, lalu klik OK. Selanjutnya kita import. Oke. Nah, lalu kita buka data yang kita import tadi. Nah, ini adalah tampilan awal, tampilan data yang kita import. Lalu kita klik variabel. Nah, perhatikan yang ini, untuk yang variabel, untuk bagian TV itu masih not item. Jadi kita perlu memberi score dengan mengklik transform, lalu advance item scoring. Nah, untuk memberikan skor pada data kita, itu caranya kita buat dulu opsi jawabannya, karena opsi jawabannya itu terdiri dari 4 itu A, B, C, dan D. Lalu kita buat A, B, C, dan D. Nah, misalnya kita ingin mencari jawaban yang nilainya A yang benar. Jadi kita buat A1, B0, C0, dan D0. Lalu kita lihat data kita tadi yang bagian kunci jawaban.
Nah, ini sudah saya kelompokkan mana yang A, mana yang B, mana yang C, dan mana yang D. Itu caranya untuk mengelompokkannya. Klik ini, klik pertamanya kita klik data ini, lalu kita klik ini. Nah, maka data sudah dikelompokkan mana yang A, mana yang B, dan mana yang C dan D. Nah, kita perhatikan yang A itu adalah 129. Jadi kita masukkan nilainya. Yang nilai A benar itu 129. Lalu submit. Selanjutnya kita ingin mencari B yang benar. Berarti B benar, A salah 0. A 0, B 1, C 0, dan D 0. B, jawaban yang B itu adalah 468. Kita masukkan nilainya 4, 6, dan 8. Izin Bud, enter dulu supaya ke submit. Oh ya, baik, terima kasih pada Apiola. Baik teman-teman, sebelum kita submit itu harus di enter dulu biar datanya masuk. Jadi setelah ini 0, lalu kita enter, lalu kita submit. Nah, lanjut. Ini kita ingin mencari nilai C yang benar. Berarti A0, B0, C1, dan D0. Nilai D-nya, nilai C-nya itu 3 dan 5. 3, 5. Lalu kita submit. Izin Bud, 3 Sama sama nomor 10. 3, 5, 10. Oke. Terima kasih. 3, 5, 10. Lalu kita submit. Jangan lupa di enter. Selanjutnya kita ingin mencari nilai D yang benar. Nilai D yang benar itu nomor 7. Lalu kita submit. Nah, setelah datanya selesai di submit, maka kita klik OK. Nah, ini memang belum ada ya di P itu pasti not item, jadi kita untuk menampilkannya maka kita refresh dulu. Nah, ini udah binary item dari 1 sampai 10. Selanjutnya untuk menganalisis dari data kita itu dengan mengklik analis, lalu kita klik item analis, lalu kita klik semuanya, Ctrl A, lalu kita pindahkan. Nah, perhatikan untuk option itu yang kita centang, nomor 1 kita centang, nomor 2 kita centang, yang sebelah kanan enggak dicentang. Lalu setelahnya ini selesai, setelah itu kita run. Nah, ini adalah hasil dari analisis yang menggunakan geometri. Selanjutnya untuk pembacaan dari item-item ini akan dijelaskan kepada teman saya. Mungkin saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk item analis ini, di sini kita bisa menentukan tentang tingkat kesulitan dan daya beda. Jadi di item nomor 1 itu jawabannya benarnya adalah yang A. Nah, di situ item yang difficulty itu adalah tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitannya itu mungkin Budi tolong bisa diarahin kursornya. Tolong dibantu arahin kursor. Yang item nomor 1 yang di tingkat kesulitan.
Nah, di sini yang yang A itu skornya itu adalah tingkat kesulitannya itu adalah 0,633. Nah, itu menandakan bahwa tingkat kesukarannya itu bisa dibilang sedang karena dalam pendekatan teori tes klasik itu tingkat kesulitan butir itu diperoleh dari jumlah jawaban benar itu dibagi dengan jumlah keseluruhan yang menjawab. Artinya kalau di sini nilainya itu 0,633 itu artinya ada 6% dari keseluruhan penjawab itu menjawab benar. Jadi jika 6% ini menjawab benar, berarti tingkat kesulitan ini cukup sedang. Terus untuk di bagian diskriminan itu ada merupakan daya beda. Jadi diskriminannya di sini adalah 0,09. Jadi diskriminan ini itu merupakan seberapa baik item ini tuh mampu membedakan mana kelompok subjek yang memiliki kemampuan tinggi dan mana kelompok subjek yang memiliki kemampuan rendah. Nah, pada umumnya tuh diskriminan itu di atas 0,3 atau 0,2. Nah, kurang dari itu berarti item itu kurang berfungsi dengan baik. Nah, di sini 0,09 itu artinya tinggi. Jadi item ini tuh bisa membedakan mana orang yang benar-benar mampu dan tidak mampu, seperti itu. Untuk yang item nomor 2 itu skornya itu jawabannya adalah yang A. Terus untuk tingkat kesulitan itu adalah 0,5667. Nah, ini menandakan bahwa soal ini tingkat kesulitannya itu adalah sedang dan daya bedanya itu adalah 0,1223. Nah, ini menandakan bahwa ini item soal nomor 2 ini kurang berfungsi untuk membedakan mana siswa yang bisa menjawab dan tidak. Untuk item soal nomor 3, itu jawabannya adalah yang C. Tingkat kesulitannya itu 0,6 dan ini termasuk ke golongan yang soal sedang. Untuk daya bedanya itu adalah 0,1883 dan ini 0,1 masih 0,1. Nah, ini artinya tinggi, jadi item ini bisa membedakan mana orang yang mampu dan tidak. Untuk yang 4, item nomor 4 itu adalah nomor yang B, jawaban B. Itu tingkat kesulitannya adalah 0,6. Ini artinya termasuk golongan soal yang sedang. Dan daya B-nya itu adalah 0,09, artinya item ini bisa membedakan mana yang mampu dan tidak. Dan untuk soal nomor 5 itu tingkat kesulitannya itu termasuk ke golongan yang sedang, tingkat kesulitan sedang. Untuk daya bedanya itu cukup tinggi. Dan soal nomor 6 itu termasuk soal sedang dan tingkat daya bedanya itu rendah. Untuk yang soal nomor 7, tolong scroll ke bawah. Itu termasuk ke golongan tingkat kesulitannya itu sedang dengan daya bedanya itu rendah. Untuk soal nomor 8 itu termasuk ke golongan soal sedang dengan
tingkat daya bedanya rendah. Yang 9 itu juga soal sedang dengan tingkat dan 10 itu termasuk soal sedang dengan tingkat daya bedanya itu rendah. Selanjutnya untuk tes level statistik, mungkin boleh scroll ke bawah. Nah, di sini number of item itu adalah jumlah soalnya itu adalah 10 dan number of examnya itu adalah 30. Jadi ada 30 peserta dengan nilai terendah dan nilai tertinggi itu adalah 9. Nah, ini tuh diperoleh berdasarkan skor total. Terus untuk rata-ratanya itu adalah 6, mediannya juga 6. Dan untuk di bagian reliability analysis ini, nah di sini ada beberapa metode yang digunakan, namun yang sering digunakan itu adalah yang Korba Alpha. Nah di sini hasilnya itu adalah 0,1, di mana kalau untuk tes reliabilitas yang bagus itu ada di atas 0,7 dan ini adalah 0,1, maka tes ini termasuk tes yang reliabilitasnya rendah, cukup rendah, sangat rendah. Dan untuk yang reliability if item delete akan dijelaskan oleh Rina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reliability if item delete. Boleh di scroll, Budi. Nah, di sini terdapat karena kita menggunakan yang confidential alpha, jadi di sini jika item nomor 1 itu dihapus, maka reliabilitasnya akan menjadi 0,08. Jika item soal atau soal nomor 2-nya itu dihapus, reliability-nya akan menjadi 0,21. Lalu jika nomor 3 itu dihapus, reliability-nya menjadi 0,01. Jika soal nomor 4 dihapus, maka reliability-nya menjadi 0,08. Jika nomor 5, item nomor 5 menjadi 0,08. Lalu jika item nomor 6 itu dihapus, reliability-nya menjadi 0,04. Reliability jika soal item nomor 7 itu dihapus, reliability-nya akan menjadi 0,28. Jika item soal nomor 8 dihapus, reliability-nya menjadi 0,21. Jika item soal nomor 9 itu dihapus, maka reliability-nya menjadi 0,02. Jika item nomor 10 dihapus, reliability-nya akan menjadi 0,18. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan mengenai penggunaan dari Gmetric ini untuk tes daya beda, reliabilitas, dan tingkat kesulitan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.